Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau absen dulu. Adakah di antara teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Baik, bagus ya. Sekarang Bapak minta semuanya berdiri. Nanti ikuti petunjuk dari Bapak ya. Coba misalkan seperti ini. Menulis angka 1. Silakan. Angka 2. Angka 3. Oke. Sekarang kita ganti menulis angkanya menggunakan kepala atau badan kita. Bisa ya? Contoh. Angka 1. Angka 2. Angka 4. Angka 6. Angka 8. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, silakan duduk. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak mau tanya nih. Ada nggak yang diantara kalian pernah pergi ke pantai? Siapa nih? Anggun. Pernah Anggun? Kemana? Pantai Tangkisung. Oke, baik. Bapak tanya sama Anggun. Waktu Anggun ke pantai, kira-kira Anggun memperhatikan nggak keadaan air di sana? Apa yang terjadi Anggun? Pasang surut. Oke, baik. Pembelajaran kita pada pagi ini itu berhubungan dengan apa yang Bapak tanyakan kepada Anggun dan Mutia tadi ya, yaitu tentang kenampakan bumi. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, hendaknya kalian tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama adalah nanti kalian atau siswa harus bisa menjelaskan bagaimana proses perubahan kenampakan alam dengan benar. Kemudian dapat juga menjelaskan contoh-contoh perubahan kenampakan bumi. Yang pertama ingin Bapak jelaskan adalah kenampakan bumi, yaitu pasang surut. Pasang surut air laut itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi bulan dan juga matahari terhadap bumi. Ibaratkannya itu bulan dan bumi ini bersahabat. Karena bulan sangat dekat dengan bumi, maka gaya tarik atau gaya gravitasinya sangat kuat dibandingkan matahari, karena matahari jaraknya sangat jauh dari bumi. Nah, bagian bumi yang berhadapan dengan bulan, ketika dia mendapatkan gaya gravitasi bulan, maka akan terjadi penggembungan air atau volume airnya semakin meningkat. Itulah yang biasa disebut dengan air pasang atau air naik. Sedangkan bagian yang tidak terkena gaya gravitasi bulan akan mengalami penurunan debit air atau biasa disebut dengan pasang surut. Nah, begitulah proses terjadinya pasang surut air laut. Lalu apakah ada dampaknya bagi para nelayan? Apa? Mudah mencari ikan. Betul. Ketika air pasang memudahkan nelayan untuk mencari atau menangkap ikan. Sebaliknya, jika air sedang surut, para kapal-kapal nelayan kesulitan untuk menambatkan kapalnya, khususnya apalagi kapal-kapal besar ya, kesulitan dia menambat kapalnya di dermaga karena keadaan air yang surut. Nah, itu salah satu dampak bagi para nelayan ataupun kapal yang berada di daerah pesisir.
Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Nanti kalian silahkan mencari bahan bacaan lewat buku paket kalian, ataupun kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari referensi daripada materi pada hari ini. Nanti silahkan kalian cari materi atau bahan bacaan mengenai erosi dan juga kebakaran hutan. Setelah nanti selesai, mungkin nanti Bapak minta beberapa kelompok untuk maju membacakan hasil rangkuman daripada materi tadi. Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok pertama, Kalena, Faiha, Safa, Maulida, Mujadi, Dafa, dan Revan. Silahkan mengambil posisi untuk kelompoknya. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku paket kalian, ataupun kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari bahan mengenai materi erosi dan juga kebakaran hutan. Silahkan diketik di Google-nya, bisa di situ. Pengaruh, penampakan, atau ya erosi. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Bapak minta salah satu dari kelompoknya, siapa dulu yang mau maju membacakan hasil rangkumannya? Oke, Lutfi. Ini kelompok berapa, Lutfi? Oke, silakan maju, Lutfi. Kebakaran hutan memiliki pengaruh yang besar terhadap penampakan bumi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut akan kami bacakan beberapa pengaruh utamanya. 1. Kerusakan dan hilangnya vegetasi. Kebakaran menghanguskan hutan, padang rumput, dan vegetasi lainnya. Ini mengubah lanskap yang semula hijau menjadi area yang gosong, gundul, dan dipenuhi debu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah kebakaran hutan dapat dicegah? Bisa. Bisa. Contohnya seperti apa? Ayo, utarakan. Jangan membakar lahan di musim kemarau. Jangan membakar lahan di musim kemarau. Oke, baik. Apalagi? Ada lagi? Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pengertian erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan tanah atau material bantuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh tenaga alami. Tenaga alami tersebut dapat berupa air, aliran permukaan, air, hujan, gelombang laut, angin, es atau gletser, dan gravitasi. Berikut beberapa jenis erosi. 1. Erosi air. Contohnya seperti erosi tebing sungai. Erosi ini terjadi karena pengikisan tanah pada tepi sungai oleh aliran air. Ada yang ingin bertanya mengenai tentang erosi tadi? Oke, Adila, silakan. Salah satu cara mencegah terjadinya erosi dengan melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4 tadi yang sudah menyampaikan hasil rangkumannya mengenai erosi dan juga kebakaran hutan. Sekarang Bapak punya kuis. Nanti siapa yang bisa menebak, angkat tangannya, ya. Kelompok mana yang paling banyak mendapatkan atau dapat menjawab pertanyaan dari Bapak, nanti akan Bapak kasih hadiah. Mau? Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan pertama, untuk mengurangi pengikisan di pantai, maka di pinggir pantai hendaknya ditanami titik-titik. A. Pohon jati.
B. Pohon pisang, C. Pohon bambu, D. Pohon bakau. Mana dulu? Ayo silakan. Pohon, betul. Oke ya, satu ya. Ini kelompok berapa nih? Oh, kelompok 2. Oke. Pertanyaan kedua. Satu sudah pertanyaan kedua. Kelompok 2. Pengikisan lapisan tanah yang disebabkan oleh gerakan air laut disebut dengan titik-titik. A. Abrasi, B. Erosi, C. Reboisasi, D. Korasi. Oke, dapat? B. Jawabannya betul. Erosi. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Pertanyaan terakhir, ayo rebutan. Pertanyaan terakhir, Pak. Keadaan permukaan air laut yang naik sehingga air laut tampak bertambah banyak dan garis pantai bergeser naik disebut peristiwa titik-titik. A. Pasang surut, B. Naik surut, C. Pasang naik, D. Angin darat. Pasang surut, betul. Nah, untuk menguji sampai mana pemahaman kalian terhadap materi, Bapak punya lembar tugas. Silahkan nanti kalian jawab soal pengetahuan ini. Dan kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Saya, ini Bapak bagikan dulu. Nah, oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Silakan boleh dikumpulkan dulu tugasnya. Baik. Ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin buat kesimpulan dulu mengenai materi pasang surut air laut, kemudian erosi dan juga kebakaran hutan. Pasang surut air laut itu akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Secara periodik mengubah garis pantai, membentuk ekosistem unik seperti rawa, pasang surut, dataran lumpur, serta menyebabkan erosi dan abrasi di wilayah pesisir pantai. Sedangkan erosi itu adalah pengikisan tanah dan batuan di daratan yang disebabkan oleh air, angin, dan es atau juga gravitasi. Sedangkan kebakaran hutan itu seringkali dipicu oleh aktivitas manusia yang mana dapat menghancurkan vegetasi, mengubah struktur tanah, kemudian serta dapat mengubah hutan menjadi lahan terbuka. Pesan Bapak kepada kalian, mari sama-sama kita menjaga kelestarian lingkungan. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta memimpin doa pulang. Silahkan Fahmi Mujahid pimpin temannya.